Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nurjana Putri SPD, Unit Kerja TK Pembina Tanah Lili, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Sekolah saya merupakan sekolah penggerak yang menerapkan kurikulum merdeka. Sebagai sekolah yang menerapkan kurikulum merdeka, tentunya sebagai pendidik kita perlu mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan, gaya belajar, minat, dan kemampuan anak didik kita. Nah, mengapa kita harus menerapkan pembelajaran berdiferensiasi? Karena pembelajaran berdiferensiasi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap anak didik kita, sehingga pembelajaran yang kita lakukan bisa lebih bermakna. Ada 3 jenis pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, diferensiasi konten. Yang kedua, diferensiasi proses. Dan yang ketiga, diferensiasi produk. Kali ini saya akan berbagi praktik baik mengenai implementasi pembelajaran berdiferensiasi untuk menstimulasi kemampuan literasi anak usia dini. Saya akan berbagi pengalaman saya dalam mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Yuk, mari kita simak video implementasi pembelajaran berdiferensiasi untuk menstimulasi kemampuan literasi anak usia dini berikut ini. Sebelum melaksanakan implementasi pembelajaran berdiferensiasi, terlebih dahulu saya melakukan asesmen formatif untuk mengetahui kebutuhan belajar anak didik saya yang sesuai dengan gaya belajar, minat, dan kemampuan mereka masing-masing. Berdasarkan hasil asesmen formatif, semua tujuan pembelajaran belum dapat dicapai semua anak secara maksimal, khususnya pada TP elemen literasi. Anak-anak serba tidak tahu jika ditanya huruf. Hal ini disebabkan karena anak didik saya tidak memperhatikan atau tidak fokus, yang ditandai dengan ada yang menyadarkan kepalanya di meja karena mengantuk, ada yang lari sambil mencolek temannya, ada yang diam saja dari awal hingga akhir pembelajaran, dan ada yang sibuk bermain ketika saya menyampaikan pembelajaran. Pada kegiatan mewarnai, hanya 4 dari 7 anak yang minat mewarnai. Selebihnya, anak tidak mau mewarnai karena tidak menyukai kegiatan tersebut. Setelah melaksanakan pembelajaran, saya mengajak rekan sejawat untuk berdiskusi, membahas permasalahan yang terjadi di kelas. Dari diskusi tersebut, saya mendapatkan inspirasi dan motivasi untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Adapun pembelajaran berdiferensiasi yang ingin saya lakukan yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Kegiatan diawali dengan pembiasaan pagi, yaitu penyambutan, baris berbaris, gerak dan lagu, membaca kesepakatan kelas, dan memberi salam pada guru ketika masuk di dalam kelas. Dapat pegang pundak teman. Siap masuk ke dalam kelas? Siap. Kalau di dalam kelas, apa saja aturannya? Tidak boleh ribut. Yang paling rapi barisannya dia yang pertama masuk di dalam kelas. Nara, Adit. Pada kegiatan pembuka, guru terlebih dahulu memberikan ice breaking pada anak sebelum berdoa untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Setelah itu, anak memberi salam dan bernyanyi sebelum berdoa agar fokus ketika berdoa. Ayo kawan-kawan, mari kita berdoa. Setelah bernyanyi, anak mengambil sikap berdoa dan mulai membaca doa sebelum belajar. Ini kita mau belajar tentang hewan. Ada yang bisa tebak hewan apa ya ini? Ikan. Ikan itu hewan darat, air atau udara? Iya, air. Pada kegiatan inti pembelajaran, guru memfasilitasi diferensiasi konten dengan menyediakan 3 strategi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar anak didik, yaitu visual, auditori, dan kinestetik. Untuk anak visual dan auditori, guru memperlihatkan video YouTube,
dan membacakan buku cerita bergambar sesuai topik yang sedang dipelajari. Berapa warna di dalam dua warna apa saja? Kalau kau mau dengar cerita, ayo kita lakukan. Duduk tertib, kita mendengarkan. Ibu guru mau cerita tentang ikan badut. Namaku ikan badut. Aku ikan hias yang hidup di laut. Aku punya kepala, aku punya badan dan juga punya buntut atau Aku mempunyai beberapa sirip. Sirip membantuku berenang. Aku bernafas dengan insang. Di mana letak insang ikan? Kepala bagian dalam. Sedangkan untuk anak kinestetik, guru membuat inovasi gerak dan lagu sesuai topik pembelajaran. Pada diferensiasi proses, guru menyediakan 3 kegiatan main yang akan dipilih anak sesuai dengan minatnya. Kegiatan 1, membuat kolase ikan dengan bahan alam atau bahan buatan. Kegiatan 2, mewarnai gambar ikan. Kegiatan 3, menyedot gambar ikan. Anak memilih kegiatan berdasarkan minatnya. Ada yang memilih mewarnai, ada yang memilih bermain sedot gambar, dan ada juga yang memilih untuk membuat kolase ikan. Saat kegiatan bermain berlangsung, guru memberi petunjuk pada anak untuk mengikuti warna huruf dan menyebut huruf yang ada pada gambar ikan saat membuat kolase dan mewarnai. Sedangkan pada kegiatan menyedot gambar di akhir kegiatan main, guru memberi pertanyaan pada anak mengenai huruf apa yang ada di gambar ikan tersebut. Pada diferensiasi produk, guru menyediakan lebih dari 1 bahan untuk menghasilkan karya. Alhasil, anak dapat menghasilkan karya sesuai bahan yang diminatinya. Seperti pada kelompok anak yang membuat kolase, anak menggunakan bahan yang dikombinasi, yaitu bahan alam berupa jagung dan beras dan bahan buatan berupa kertas. Pada kegiatan mewarnai, guru menyediakan 3 jenis bahan untuk mewarnai, yaitu pensil warna, krayon, dan spidol warna. Anak dibebaskan memilih bahan. Alhasil, ada 2 dari 3 anak menggunakan 3 jenis bahan warna untuk mewarnai gambar ikannya. Setelah selesai melaksanakan kegiatan bermain, guru memberikan apresiasi pada anak. Pada kegiatan penutup, guru melakukan recalling, menanyakan perasaan anak, dan berdiskusi tentang kegiatan hari ini. Dan guru memberi pertanyaan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman anak terkait topik pembelajaran. Gambar apa? Itu tinggalnya di mana ya? Berenang pakai apa? Kalau bernapas pakai? Di mana letaknya insang? Oke. Setelah seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran selesai, guru melaksanakan kegiatan penutup mulai dari berdoa sebelum pulang dan memberi salam. Refleksi pembelajaran. Ini saya sudah selesai melaksanakan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi untuk mensimulasi kemampuan literasi anak. Berdasarkan pembelajaran hari ini, semua anak saya lihat sudah sangat paham terkait dengan huruf-huruf, dan seperti murid saya yang semula diam itu pada saat belum penerapan pembelajaran diferensiasi, dia hanya diam-diam, tadi sudah aktif dan sudah bisa menyebutkan huruf-huruf meskipun belum terlalu paham semua huruf, tapi ada kemajuan.
Untuk pembelajaran berikutnya, refleksi saya akan membuat kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik saya. Berdasarkan pembelajaran hari ini, semua tujuan pembelajaran sudah tercapai. Mulai dari elemen nilai agama dan budi pekertinya, dan dasar elemen literasi dan STEAM juga sudah terstimulasi dengan baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, semoga video pembelajaran berdiferensiasi yang saya terapkan untuk menstimulasi kemampuan literasi anak dapat menjadi inspirasi. Bye.